Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para ajengan, para ustadz, para sahabat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon ridhonya malam hari ini kita belajar kembali membaca kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah karya karangan ulama besar Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bi ulumihi wa nasaihi wa kharajatihi ay qaulihi min amalihi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kalimat ini ya. Kemarin di sini minasyar'i wa qad asbatahu. Sekarang wakhtalafu aidon. Oke, sebelum kita mulai kita baca basmalah dan sholawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala syekhuna al-mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa nasaihi wa kharajatihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Wakhtalafu aidan fima lam yarid lahu min sunnati mu'aridun wala subhatun. Dan bermula berbeda pendapat oleh mereka para imam dan salaful ummah aidon juga fima di dalam sesuatu lam yarid yang tidak ditemukan lahu baginya sesuatu minas sunnati daripada sunnah. Mu'aridun itu yang bertentangan, khabar dari mak itu sesuatu yang bertentangan daripada sunnah. Wala subhatun dan tidak pula keraguan. Jadi para imam dan salaful ummah juga bertentangan tentang berbeda pendapat tentang sesuatu yang tidak ditemukan di dalam sunnah. Sesuatu yang tidak ditemukan di dalam sunnah dan juga tidak ditemukan di dalam keraguannya sunnah. Wa qala Malikun bid'atun, maka telah berkata ia siapa Imam Malik, bid'atun itu bid'ah. Kalau menurut Imam Malik itu bid'ah, sesuatu yang tidak ditemukan baginya sesuatu di dalam daripada sunnah dan tidak ada penentangan daripada sunnah tersebut dan juga tidak ada keraguan daripada sunnah tersebut, menurut Imam Malik itu bid'ah. Wa qala Syafi'iyun laisa bi bid'atin, dan telah berkata ia siapa Imam Syafi'i, laisa bi bid'atin itu bukanlah suatu bid'ah. Kata Imam Syafi'i bukan bid'ah, meskipun itu tidak ditemukan daripada sunnah dan juga tidak ada penentang daripada sunnah tersebut. Mu'aridun, penentang sunnah. Jadi tidak ada penentang sunnah dan juga tidak ada keraguan di dalam sunnah tersebut. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, ya, artinya apa? Kalimat ini menunjukkan bahwasanya meskipun tidak ada penentang sunnah yang mutlak, maka para ulama berijtihad dengan dalil masing-masing yang sesuai dengan syariat, ya, aturan-aturan agama atau dasar hukum agama, ada payung
hukumnya, berijtihadnya gitu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i seperti itu. Kita lanjut. Wastanada li hadisi, dan bersandar Imam Syafi'i di hadisi kepada hadis. Mana hadisnya? Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Bermula isim mausul jadi mubtada. Bermula apa yang aku tinggalkan, taraka, fi'il madi mabni ala fathi. Itu jadi domir, domir mutasil merujuk kepada aku. Jadi domir mutasil kembali kepada sesuatu yang ditinggalkan. Bermula sesuatu yang aku tinggalkan akan domirnya jadi maf'ul bih. Bermula sesuatu yang aku tinggalkan akannya sesuatu lakum baginya, bagi kalian, fahuwa afun, maka bermula itu suatu kelonggaran, suatu pemaafan, suatu pengampunan. Artinya apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi, baik itu perintah dari Kanjeng Nabi, misalkan anjuran, maupun juga yang dilarang oleh Kanjeng Nabi, yang tidak dilarang oleh Kanjeng Nabi, yang tidak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, dan tidak dilarang oleh Kanjeng Nabi, itu hukumnya adalah suatu pemaafan, pengampunan, kelonggaran. Nah, ya, makanya dari sini diambillah dalil ijtihad. Ya, para mujtahid berijtihad dengan dalil-dalil yang berdasarkan hukum syariat. Jadi tidak mengambil karena hawa nafsunya, tapi karena ada dalil hukumnya. Qala, telah berkata siapa ini? Imam Syafi'i. Ya. Wa ala hadza, dan atas ini, ikhtilafuhum, bermula berbeda pendapat oleh mereka. Bukan Qala, telah berkata musonif wa ala hadza, dan atas ini ikhtilafuhum, bermula berbeda pendapat oleh mereka para imam dan para salaful ummah fi darbi iradati wa zikri bijahri wa jam'i wa du'ai, di dalam tindakan memutar, wa zikri bijahri, dan zikir dengan keras, wa jam'i, dan berkumpul berjamaah, wa du'a, dan berdoa. Dorbu iradah itu adalah zikir dengan gerakan atau tindakan memutar. Biasanya para sufi, para tasawuf itu ada namanya zikir halaqah, gerakan memutar dengan fisik, ya, gerakan fisik memutar. Kalau kita melihat video-video kadang-kadang di YouTube ada itu ya, zikir-zikir para sufi itu halaqah, berputar, ya, menggerakkan badannya. Jadi berbeda pendapatnya ini para imam dan para salaful ummah itu, satu zikir dengan gerakan memutar-mutar, zikir dengan suara keras, berkumpul, berdoa. Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dari para imam dan salaful ummah. Salah satu contoh zikir suara keras, dengan suara keras itu menurut riwayat Ibnu Abbas, bahwasannya Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui selesai sholatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu dengan suara takbir. Dengan suara takbir. Artinya apa? Bahwasanya dengan suara takbir tersebut Ibnu Abbas mengetahui bahwa salatnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah salat berjamaahnya telah selesai. Seperti itu, untuk mengetahui selesainya salat berjamaah dengan suara zikir yang keras. Menurut Ibnu Abbas. Ada lagi ulama juga, Imam Nawawi, Imam Yahya An-Nawawi, ulama besar dari negeri Sam, Suriah. Dia juga tidak melarang zikir suara keras dengan suara keras, tidak melarang. Terus ya termasuk Imam Syafi'i tidak melarangnya ya, selagi tidak melampaui daripada koridor syariat agama zikirnya ya. Itu izwarada fil hadisi targhibu fihi walam yarid an salafi fi'luhu. Sini manakala datang di dalam hadis targhibu, jadi fa'il waroda oleh anjuran fihi di dalamnya hadis, walam yarid dan tidak datang hadis an salafi dari para pendahulu, fi'luhu oleh perbuatannya para pendahulu. Jadi manakala datang di dalam sebuah hadis oleh anjuran padanya hadis yang tidak datang darinya para pendahulu oleh perbuatannya. Jadi ada hadis tapi tidak dipraktekkan oleh para pendahulu, para salaful ummah. Tidak ada ya. Tidak ada buktinya, tidak ditemukan. Lam yarid, tidak ditemukan dari para pendahulu fi'luhu oleh prakteknya, oleh perbuatannya para pendahulu. Nah, dijawab summa kullu qaili la yakunu mubtadi'an indal qaili bimuqabilihi. Kemudian bermula setiap orang yang berkata, bisa jadi na'at, qail na'at man'utnya kepada kullu, atau bisa jadi badal dari kullu. Summa kullu, kemudian setiap apa orang yang berkata, la yakunu, tidaklah ada orang yang berpendapat berkata, mubtadi'an, jadi khobar yakunu, karena yakunu fil mudhari karena yakunu kun gitu. Jadi khobar karena mubtadi'an itu pelaku bid'ah ya. Jadi kemudian bermula setiap orang yang berpendapat, tidaklah ada itu menjadi pelaku bid'ah. Setiap orang yang berpendapat itu pelaku bid'ah. Oh, pendapat ini begini ya, itu tidak gitu. Jadi setiap orang yang berpendapat, para mujtahid, itu bukan artinya mengada-ada ya, tapi emang ada dasar hukumnya. Tidak disebut mubtadi'an, pelaku bid'ah, tidak. Indal qaili bimaqabilihi, ketika orang yang berpendapat dengan pendapat orang yang berpendapat gitu. Ketika orang yang berpendapat bimaqabilihi, dengan pendapat kepadanya orang yang berpendapat. Jadi sama-sama. Kalau terjemahnya ketika orang yang berpendapat dengan pendapat lawannya. Jadi tidak disebut pelaku bid'ah orang yang berbeda pendapat kepada pendapat yang lainnya.
li hukmihi bima addahu ijtihadu alladhi la yajuju ta'diyahu ta'diyah ta'diyahu karena hukumnya al-qail, karena hukumnya berpendapat, bima addahu ijtihaduhu, berdasarkan sesuatu yang disampaikan olehnya pendapat, olehnya mujtahid, atau bisa jadi olehnya hukum addahu, dengan berdasarkan atau dengan sesuatu yang disampaikan pendapat al-qail, bukan hukum. Karena hukumnya al-qail berpendapat itu berdasarkan yang disampaikan si al-qail, ijtihaduhu, oleh ijtihadnya si qail mujtahid, alladzi la yajuju ta'diyahu, yang tidak boleh itu melampauinya, ijtihad nggak boleh melampaui, artinya ijtihadnya itu tidak sesuai dengan dasar hukum syariat, nggak boleh. Selagi masih ada payung dasar hukumnya, silakan aja berijtihad, menjadi mujtahid. Wala yasihu lahul qulu bi batlani muqabilihi liqiyami subhatihi. Wala yasihu, dan tidak dibenarkan, lahu baginya si qail, al-qulu, oleh ucapan, bibatalani, dengan kebatilan, muqabilihi, dengan kebatilan pendapat lawannya, dengan kebatilan pendapat akan pendapat lawannya, akan pendapatnya, akan pendapat lawannya, liqiyami subhatihi, karena ada keraguan, karena ada keraguan si qail, pendapat, meskipun ada keraguan si qail pendapat, nggak boleh. Wah, ini batil, pendapat ini batil, nggak boleh. Walau kila bidzalika, meskipun ada satu kil demikian itu, satu kil, meskipun ada satu perkataan demikian itu, perkataan li adda ila tabdi'il ummati kulliha, maka menyebabkan kepada pembid'ahan umat seluruhnya. Walau kila, meskipun satu kil, meskipun ucapan perkataan demikian itu, la biadda, maka menyebabkan kepada pembid'ahan umat kulluha, seluruhnya. Kalau dibilang itu suatu pelaku bid'ah, orang yang berpendapat, orang yang berijtihad, maka semuanya akan berakibat menyebabkan tabdi'i ummah, pada pembid'ahan umat kulliha, seluruhnya.
Waqad urifa anna hukmallahu ta'ala fi mujtahidil furu'i ma addahu ilaihi ijtihadihi, dan sungguh telah ada murifat bahwa hukum Allah Ta'ala, bahwasannya hukum Allah Ta'ala fi mujtahidil furu'i, di dalam mujtahid cabang-cabang fikih, ma'addahu ilaihi, bermula sesuatu yang disampaikan kepadanya mujtahid, ijtihaduhu, itu ijtihadnya si mujtahid, sawaun qulna musibu sawaun qulna musibu wahidin au wahidun au muta'addidun, baik kita katakan musibu itu benar, wahidun oleh seseorang, au muta'addidun atau banyak, baik kita katakan benar oleh satu orang atau oleh banyak orang. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? La yusalliyanna ahadul asra illa fi bani Quraidah fa adrakahum ashru fi tariqi wa qala ba'duhum umirna bil ajalati wa sallu fi tariqi wa qala akharuna umirna bis salati hunaka fa akharu wa lam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyan, janganlah sekali-kali sholat ahadun oleh seorang pun asyra akan sholat asar illa fi bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Kata Nabi itu, la yusalliyanna ahadul asyra illa fi Bani Quraidah. Ketika Nabi berkata kepada para sahabat, janganlah sekali-sekali sholat oleh seorang pun akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika Nabi berkata kepada para sahabat, fa adrakahum ashru fi tariqi, maka mendapati akan mereka, jadi maf'ul hum, domirnya jadi maf'ul, maka mendapati akan mereka, asyru jadi fi'il adra, oleh sholat asar fi tariqi, di dalam perjalanan. Jadi ketika di dalam perjalanan asar. Faqala ba'duhum, maka telah berkata sebagian dari mereka,
umirna bil ajalati, kami diperintahkan untuk bergegas. Umirna bil ajalati, kami diperintahkan untuk bergegas. Wa sallu fi tariqi, dan bermula sholat oleh mereka di dalam perjalanan. Sholat mereka di sebagian yang lain. Wa qala akharuna, dan telah berkata siapa yang lain, sebagian yang lain, umirna bi sholati hunaka, kata yang lain, kami diperintahkan untuk sholat di sana. Yang lain, karena dalilnya la yusallina ahadul asyra illa fi bani Quraidah, kata Nabi. Mungkin mereka memahaminya secara kontekstual atau tekstual. Kontekstual atau hanya sekedar tekstualnya aja. Ya, karena yang satu secara tekstual, qala akharuna umirna bi sholati hunaka, kami diperintahkan untuk sholat di sana. Di mana? Di Bani Quraidah. Fa akharu, maka menunda oleh mereka sholatnya. Menunda, yang sebagian sholat dalam perjalanan, yang sebagian lagi ditunda sholat. Karena tadi sesuai dengan perkataan Kanjeng Nabi, la yusallina ahadun asyra illa fi bani Quraidah. Janganlah sekali-kali ya sholat oleh seseorang akan sholat asar, akan waktu sholat asar illa fi bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Kan tekstualnya seperti ini. Walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minkum, dan bermula tidak mencela Kanjeng Nabi sallallahu, dan tidak bermula siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wahidin, atas seorang pun minkum daripada mereka. Celak, nggak disalahin. Jadi dua-duanya benar. Yang satu memakai kontekstual, yang satu tekstualnya saja. Ini dalilnya ijtihad. Para mujtahid berijtihad. Ini masing-masing punya dalilnya. Yang satu mungkin tadi tekstual, yang satu lagi kontekstual. Fadalla zalika ala sahhatil amali bima fuhima minasyar'i idza lam yakun anhuwa, maka menunjukkan demikian itu atas kebenaran amal. Bima fuhima minasyar'i, syar'i berdasarkan sesuatu yang dipahami dari syariat, jadi hukum-hukum agama atau aturan-aturan agama. Iza lam yakun anhuwa, manakala tidak ada dari hawa nafsunya. Kalau tidak ada dari hawa nafsunya, itu dari hawa nafsunya. Ya, kecuali kalau dari hawa nafsunya itu tidak diperbolehkan, disebut bid'ah. Tapi kalau selama masih ada dasar hukumnya, boleh. Dalilnya itu para mujtahid. Al-mizanu salisu wallahu a'lam bishawab. Besok timbangan yang mudah-mudahan manfaat. Silakan di komen kalau emang ada salah-salah dari cara baca kitabnya,
cara nausorobnya atau mirabnya, silakan di komen ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua yang mutolaah bareng-bareng atau belajar baca kitab bareng-bareng. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah jam 4.